Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat apem mangkok gula merah menggunakan resep jadul requestan dari salah satu subscriber, yaitu Tante Dona di Singapura. Jadi resep ini tanpa menggunakan ragi instan, tapi hasilnya bener-bener empuk, bersarang, dan enak banget. Nah, pasti seperadik semua penasaran kan cara membuatnya? Simak video ini sampai habis ya. Jadi di sini saya membuat apem mangkoknya itu dua versi. Yang pertama versi menggunakan tape singkong dan yang kedua versi menggunakan tape nasi. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk apemnya. Di sini saya menggunakan tape singkongnya itu, apem mangkok tape singkongnya setengah resep. Langsung saja ada 50 gram tape singkong, pastikan benar-benar fresh. Lalu 400 gram beras yang sudah diselip atau digiling. Ini sudah benar-benar halus ya, bisa dilihat sendiri teksturnya. Ini saya giling sendiri berasnya. 50 gram tepung beras instan atau yang kemasan, dan 200 ml air putih. Untuk bahan santan gula merahnya ada 150 gram gula merah yang sudah disisir halus dan 200 ml santan sedang. Untuk apem menggunakan tape nasinya di sini sebenarnya sama saja bahannya, cuman yang menggunakan tape nasi ini saya buat satu resep. Ada 100 gram tape nasi ini saya buat sendiri. 400 gram beras yang sudah digiling. Ini berasnya saya rendam selama 2 jam kemudian ditiriskan. Lalu saya pergi ke tempat penggilingan. 100 gram tepung beras kemasan dan 400 ml air putih. Untuk bahan santan gula merahnya ada 300 ml santan sedang, 300 gram gula merah yang sudah disisir halus, dan saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Jadi yang pertama saya akan membuat apem mangkoknya menggunakan tape singkong. Kita hancurkan dulu tapenya ini. Gunakan air yang sudah kita sediakan tadi. Setelah benar-benar halus, tapenya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan tepung beras asli, tambahkan 50 ml air, kemudian ini diaduk-aduk sampai tepung berasnya itu bisa dikepal. Ini kita lembabkan dulu. Kemudian masukkan tepung beras instan dan juga tape yang sudah dihaluskan tadi. Ini kita masukkan air sedikit demi sedikit sampai adonannya kalis dan bisa dipulung ya. Nah, apabila adonannya sudah kalis seperti ini, kemudian kita uleni selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit diuleni, ini adonannya sudah enak banget. Kemudian kita tambahkan air. Masukkan air sedikit demi sedikit. Kita aduk-aduk ya sampai adonannya itu kental, agak cair gitu.
Oke, jadi ini adonannya sudah siap. Tuh, dia kalau misalkan kita angkat seperti ini akan jatuh seperti air. Tuh. Selanjutnya ini adonannya kita tampar-tampar ya, atau dikocok seperti ini supaya lebih lemas adonannya. Setelah selesai masih ada sisa airnya, kita masukkan saja seperti ini, letakkan di atasnya. Jadi airnya habis ya. Oke, jadi ini adonannya sudah selesai, kemudian kita tutup. Ini kita diamkan selama kurang lebih 12 sampai 14 jam sampai adonannya itu benar-benar mengembang. Oke, setelah hampir 10 jam adonan apemnya tadi kita diamkan, sekarang kita buat santan gula merahnya. Masak santan dan gula merah sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, langsung saja kita matikan apinya. Kemudian pindahkan ke wadah lain. Tunggu sampai santannya benar-benar dingin. Oke, jadi ini santannya sudah dingin dan adonan apemnya juga sudah mengembang. Ini kurang lebih saya diamkan selama 11 jam dan bagian atasnya itu dia udah pecah. Oke, Sepradi, jadi ternyata yang adonan saya ini yang dari tape singkong itu dia terlalu kebanyakan air ya. Jadi saya skip langsung ke yang menggunakan tape nasinya. Untuk caranya sama, bedanya kalau tape nasi itu saya blender ya nasinya.
Nah, jadi karena yang menggunakan tape singkong tadi, adonan saya itu terlalu banyak air, langsung saya skip ke adonan yang menggunakan tape nasi. Untuk cara pembuatannya sama, bedanya kalau yang tape nasi itu saya pakainya saya blender ya untuk menghaluskannya. Untuk caranya selebihnya itu semua sama. Nah, untuk hasil yang benar-benar pas setelah didiamkan selama kurang lebih ini 12 jam ya. Adonannya dia seperti ini, air yang di pinggirnya itu sudah agak mengering ya. Bisa dilihat sendiri. Dan kalau misalkan kita pencet-pencet seperti ini, dia akan mengeluarkan bunyi ya. Bunyinya itu kayak ces-ces gitu. Artinya di dalam adonan itu dia udah berisi udara. Berarti ini adonannya sudah pas dan siap untuk digunakan. Selanjutnya langsung saja masukkan santan gula merahnya tadi sambil diaduk-aduk sampai benar-benar merata. Jadi ini santannya saya sisakan sebanyak 150 ml. Kemudian adonan ini kita istirahatkan lagi selama 20 menit. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, kita siapkan kukusannya. Setelah adonan 20 menit didiamkan, ini sudah siap untuk dikukus. Dan saya sudah coba satu yang dikukus, ternyata hasilnya masih kaku. Saya tuangkan semua sisa dari santannya tadi sebanyak 150 ml itu saya tuangkan semua. Kemudian ini sudah siap untuk dikukus. Baiklah, ini kukusannya sudah panas dan mendidih. Masukkan cetakannya, kita panaskan dulu cetakannya. Ini saya satu pakai mangkok yang besar ya, takutnya cetakannya itu kurang. Kita panaskan selama kurang lebih 5 menit. Oke, setelah cetakannya panas, langsung tuangkan adonan ke dalam cetakan full ya, sampai benar-benar penuh. Oh iya, untuk cetakannya nggak perlu diolesi dengan minyak goreng ya. Jadi langsung dipanaskan saja. Dan ternyata yang mangkok besar itu nggak kepake, jadi akan langsung saya keluarkan. Kukus menggunakan api besar selama kurang lebih 45 sampai 60 menit. Nah, ini setelah 50 menit saya kukus, apem mangkoknya sudah matang. Tuh, ternyata udah mekar ya, walaupun nggak begitu mekar, nggak mekarnya sempurna, tapi udah lumayan banget. Langsung kita angkat saja. Ini dia apem mangkok gula merahnya sudah jadi. Oke, jadi setelah ini saya mau kembali lagi ke apem mangkok yang menggunakan tape singkong. Saya mau review dulu ya. Jadi balik lagi nih Sepradi ke apem mangkok gula merah yang menggunakan tape singkong. Ini mekarnya nggak begitu sempurna ya. Kita lihat dulu dalamnya seperti apa. Wow, dan ternyata bersarang banget loh Sepradi. Teksturnya itu dia empuk, kenyal, dan
bagian atasnya itu kelihatan basah, tapi dia nggak basah sama sekali ya. Tuh, ini kita cocol menggunakan kelapa yang sudah dikukus ya sebelumnya. Rasanya tuh enak, kemudian dia nggak terlalu padat ya, tapi empuk. Bener-bener kerasa banget berasnya itu ya. Tuh, dia tuh empuk teksturnya dan nggak keras loh Supradi. Walaupun dia itu empuk, tapi nggak enek gitu, nggak lengket di langit-langit waktu kita memakannya. Ini bener-bener oke banget. Tuh, bisa dilihat sendiri ya, bersarang banget. Nah, ini yang tadi yang apem menggunakan tape nasinya, saya juga akan review. Di sini saya juga menggunakan kelapa yang sudah diparut, yang sudah dikukus ya sebelumnya. Untuk cocolannya langsung keluarkan dari cetakan apemnya. Oke, jadi sekarang saya mau coba rasa yang menggunakan tape nasi itu bagaimana. Wow, sama juga ternyata Supradi. Dia juga bersarang banget, empuk dan kenyal-kenyal gitu ya. Sekarang kita coba dicocol menggunakan kelapa yang sudah dikukus. Pastikan kelapanya itu masih agak muda ya, jangan yang pilih yang tua. Rasanya bener-bener enak. Sama rasanya juga enak dari yang menggunakan tape singkong juga enak, menggunakan tape nasi juga enak. Cuman kalau yang tape nasi teksturnya dia lebih padat, tapi tetap empuk. Karena dia menggunakan nasi dan juga pakainya tepung beras, jadi berasnya itu lebih bener-bener kerasa gitu. Nah, gimana Supradi? Untuk seleranya itu disesuaikan dengan masing-masing ya. Kalau saya pribadi lebih suka yang menggunakan tape nasi karena dia lebih berasa ya. Dan di Bangka juga rata-rata orang membuat kue apem itu menggunakan tape nasi. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing. Sekarang saya akan membagikan tips bagaimana sih supaya apem mangkoknya itu benar-benar mekar sempurna. Di sini bisa kalian lihat sendiri ya, yang menggunakan cetakan yang plastik itu dia nggak mekar sama sekali. Tuh seperti itu ya, karena mungkin panasnya itu dia kalau yang cetakan plastik itu menghantarkan panasnya itu kurang merata ya. Nah, untuk yang menggunakan aluminium, cetakan aluminium, dia mekar tapi nggak begitu sempurna ya. Ini yang saya pakai yang pertama tadi, mekarnya cuman kecil karena dia pendek. Tapi kalau kita menggunakan yang tinggi, mekarnya itu agak lumayan banyak ya, lumayan besar mekarnya seperti itu. Kemudian untuk yang menggunakan aluminium yang agak lebar atasnya itu juga berpengaruh loh Supradi. Tuh biasanya sih mungkin lebih bagus menggunakan aluminium foil maksudnya cetakan yang aluminium daripada menggunakan yang plastik. Kalau yang plastik itu dia kan nggak lengket gitu ya, kalau pas kita tuangkan adonannya jadi dia naik
bukannya mekar. Selanjutnya, kalau menggunakan cetakan yang keramik seperti ini, dia mekar tapi juga nggak begitu sempurna karena yang pertama cetakannya itu dia pendek. Kemudian yang kedua terlalu lebar. Jadi pada saat mekarnya dia nggak sempurna karena lebar, karena besar dan juga pendek. Jadi nggak begitu sempurna. Harusnya menggunakan cetakan yang keramik ya, cetakan kue mangkok yang keramik. Karena di sini itu nggak ada yang jual, jadi saya pakai yang ada aja. Kebetulan di rumah saya punya yang cetakan aluminium. Kemudian kalau mau beli online juga nggak memungkinkan lagi karena saya juga udah membuat adonan dari apemnya. Nah, jadi saya beli yang cetakan yang gede itu, yang keramik yang gede. Hasilnya juga nggak begitu mekar, tapi di sini saya sudah agak lumayan puas sih dengan hasilnya. Tuh bisa dilihat sendiri ya. Oke, mohon maaf banget ya Sepradi, videonya panjang banget. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maafkan saya ya Sepradi karena di video ini saya banyak ngomong. Bye-bye, sampai bertemu di video selanjutnya.